Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Indrawati, NIM 17010104032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat yang berjudul Upaya Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Daring pada Saat Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 2 Kutasari. Baik, langsung saja masuk ke slide pertama. Nah, slide pertama di sini kita akan membahas mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring di SMP Negeri 2 Kutasari. Nah, biasanya teknik-teknik untuk peningkatan yang digunakan itu dalam penggunaan internet di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dikatakan bahwa walaupun banyak peserta didik belum memiliki gawai atau handphone atau laptop, tetapi peserta didik berusaha untuk tetap memiliki handphone walaupun handphone tersebut punya orang tua. Sedangkan orang tua juga membantu anak peserta didiknya supaya anak peserta didiknya tersebut diberi motivasi dalam pembelajaran daring agar anak peserta didik tersebut tidak terlambat atau ketinggalan materi atau jika ada tugas dari sekolah mengenai pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, selain itu ada teknik lain yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran daring bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kutasari dalam pandemi COVID-19. Dengan menggunakan handphone atau laptop dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya dalam teknik yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring memiliki kelebihan. Nah, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya adalah tidak terikat ruang dan waktu. Nah, penelitian telah banyak dilakukan yang meneliti tentang penggunaan gawai seperti handphone dan laptop dalam pembelajaran daring. Kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menggunakan handphone atau laptop dalam mengakses internet dapat membantu peserta didik untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah peserta didik masing-masing. Kemudian selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring di SMP Negeri 2 Kutasari menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office 365. Biasa disebut dengan Microsoft Way, Microsoft Form, atau biasa menggunakan Google Meet. Adapun kelemahan dalam pembelajaran daring yaitu bisa menyebabkan boros kuota dan kadang kurang efektif apabila pada saat melakukan pembelajaran daring jumlah peserta didik itu lebih dari 20 peserta didik. Jadi, upaya untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring di SMP Negeri 2 Kutasari itu memiliki sebuah tantangan dalam pembelajaran daring, yaitu adanya ketersediaan layanan internet yang stabil, mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun peserta didik itu akan menggunakan pada saat sedang melaksanakan pembelajaran berbasis daring yang akan berlangsung. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut biasanya peserta didik lebih menggunakan layanan seluler seperti ketersediaan kuota internet, sehingga pada saat menggunakan layanan WiFi hanya sebagian kecil saja dari peserta didik yang menggunakan untuk pembelajaran daring. Nah, untuk itu banyak peserta didik yang mengalami kesulitan seperti kesulitan sinyal pada saat pembelajaran daring. Nah, di daerah masing-masing tuh peserta didik jika pun ada sinyal yang didapatkan atau sinyal itu susah, tuh sinyal untuk pembelajaran daring itu sangat lemah. Nah, hal ini menjadikan sebuah tantangan untuk meningkatkan dalam penerapan pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Kutasari.
Nah, biasanya yang sering dijumpai saat pembelajaran daring itu tersebut kelemahannya ketika layanan internetnya itu lemah dan instruksi dari guru-guru di sekolah yang kurang dipahami oleh masing-masing peserta didik. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh guru-guru kepada peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring di SMP Negeri 2 Kutasari. Nah, di sini akan dijelaskan pelaksanaan pembelajaran daring merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh sehingga guru-guru memberikan upaya untuk meningkatkan pembelajaran berbasis daring dengan adanya pembelajaran daring atau jarak jauh tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan sebuah teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya melalui aplikasi yang digunakan di SMP Negeri 2 Kutasari. Nah, pada saat itu guru-guru melakukan pembelajaran menggunakan berbagai media yang biasa digunakan untuk pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Kutasari, yaitu berupa aplikasi Microsoft 365, Sway, From, dan adapun beberapa guru yang menggunakan aplikasi Google Meet untuk melakukan pembelajaran daring atau interaksi secara langsung lewat pembelajaran daring untuk peserta didik di rumah. Dan untuk melakukan pembelajaran daring tersebut demi meningkatkan pemahaman peserta didik walaupun tidak berinteraksi secara langsung. Tetapi jika menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan di dalam pembelajaran daring itu menjadikan guru dan peserta didik lebih mudah untuk berinteraksi walaupun tidak secara langsung. Nah, selanjutnya dalam upaya meningkatkan sebuah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring tersebut dapat membuahkan hasil semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing dan sesuai dengan gawai atau laptop yang dimiliki oleh masing-masing orang tua atau peserta didik tersebut, sehingga guru-guru tidak kesulitan untuk menilai atau melihat perkembangan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kutasari. Nah, penggunaan teknologi mobil memiliki sumbangan besar dalam lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh dan biasa disebut dengan pembelajaran daring. Ya, baik, untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.